Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasih Aisyah Pratiwi. Saya dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan alur sistem yang telah saya buat. Saya membuat 5 diagram. Yang pertama, ERD diagram atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua, Class Diagram. Ketiga, Use Case Diagram. Keempat, Activity Diagram, dan yang terakhir ada DFD Diagram atau Data Flow Diagram. Yang pertama di sini ada ERD Diagram. ERD Diagram ini memiliki 4 entitas. Yang pertama ada masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan. Di entitas masyarakat ini memiliki 6 atribut. Atribut yang pertama nick, nama, username, password, telepon, dan alamat. Lalu, masyarakat akan melakukan pengaduan. Pengaduan memiliki 6 atribut. Yang pertama, ID pengaduan, tanggal pengaduan, nick, isi laporan, foto, dan status. Lalu, pengaduan akan diterima oleh petugas yang memiliki 6 atribut, yaitu ID petugas, nama petugas, username, password, telepon, dan level. Lalu petugas akan memberikan informasi ke tanggapan. Di entitas tanggapan ini memiliki 5 atribut. Yang pertama ID tanggapan, ID pengaduan, tanggal tanggapan, dan petugas, dan ID petugas. Lalu yang terakhir masyarakat akan menerima tanggapan. Yang kedua ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini memiliki 4 kelas atau 4 tabel. Tabel yang pertama ada masyarakat, petugas, tanggapan, dan pengaduan. Di tabel masyarakat ini memiliki 7 atribut, yaitu nick, nama, username, password, telepon, dan alamat. Untuk operasinya di sini ada create, read, dan update. Lalu tabel yang kedua, tabel pengaduan, memiliki 6 atribut. Yang pertama ID pengaduan, tanggal pengaduan, nick, isi laporan, foto, dan status. Operasinya ada create, read, update, dan delete. Lalu di sini ada tabel tanggapan. Memiliki 5 atribut. Yang pertama ID tanggapan, ID pengaduan, tanggal tanggapan, dan ID petugas. Operasinya create, read, update, dan delete. Di tabel yang terakhir ada tabel petugas, memiliki 6 atribut. Yang pertama, ID petugas, nama petugas, username, password, telepon, dan level. Operasinya ada create, read, update, dan delete. Yang ketiga ada use case diagram. Memiliki 2 aktor, yaitu masyarakat dan petugas. Masyarakat akan melakukan registrasi, login, menulis laporan pengaduan, dan logout. Lalu petugas akan melakukan registrasi, login, verifikasi dan validasi, melihat data pengaduan, melihat data masyarakat, memberi tanggapan, melihat general laporan, dan logout. Yang keempat ada activity diagram. Di sini masyarakat akan melakukan registrasi, lalu sistem akan menampilkan form registrasi. Masyarakat input form registrasi atau memasukkan data registrasi. Lalu sistem akan menyimpan data. Masyarakat pilih menu login, masukkan username dan password. Lalu sistem akan memverifikasi username dan password. Masyarakat
masuk ke halaman beranda atau halaman utama. Lalu masyarakat menulis laporan pengaduan. Sistem akan menyimpan data ke dalam database, lalu menyimpan data ke halaman pengaduan admin. Masyarakat pilih menu laporan, lalu sistem akan menampilkan rincian proses pengaduan. Yang terakhir ada DFD atau Data Flow Diagram. Memiliki 4 entitas. Yang pertama, masyarakat, pengaduan, petugas, dan tanggapan. Di sini masyarakat akan melakukan registrasi, login, dan mengirimkan laporan pengaduan. Lalu pengaduan akan diproses. Di sini petugas akan menerima, memproses, dan memberi tanggapan. Lalu yang terakhir, tanggapan akan dikirim ke masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.